Saya tuh habis kena tipu, Mbak. Waalaikumsalam. Kenapa? Ditipu siapa? Kenapa kok bisa ditipu? Itu sama orang lapas tuh, lapas Cianjur 300 juta. Sebentar. Kamu tahu kan Miss Yuni lagi live secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kamu yang komen di YouTube saya. Iya, Mbak. Saya tuh habis kena tipu, pusing banget. Oke, Ditipu sama orang lapas tuh. Kamu Lapas Cianjur. kamu ketipu dengan orang lapas. Bagaimana kamu tahu kalau dia ada di lapas? Kan dia ngasih tahu, Mbak. Waktu dia nipu saya tuh dia nggak ngasih tahu kalau dia orang lapas di Cianjur. Itu udah masuk 300 juta. Terus dia bilang saya ada di lapas Cianjur. Kamu nyari saya ke ujung dunia pun nggak bakal ketemu, kayak gitu. Sebentar, kamu kerja di Hong Kong berapa lama sayang? Kenapa kamu bisa ketipu dengan orang lapas sebanyak 300 juta? Ini bukan fitnah kan? Ini bukan oknum kan? Saya 6 tahun, Mbak, yang di sini. Bagaimana kamu tahu kalau dia di lapas Cianjur? Ada buktinya? Ada. Kan dia video call sama saya. Dia kan nipunya kan sama istrinya tadinya. Bilangnya mau kerja ke Hong Kong, pinjam duit dari saya, kayak gitu. Terus saya pinjemin 300 juta, itu 3 tahun gaji, Mbak. Tadinya saya mau beli rumah. Saya 9 tahun kok, Mbak. Belum balik. Kamu pakai handsfree nggak Mbak Vi? Jangan pakai handsfree deh. Suaranya putus nyambung. Enggak. Udah jelas nggak? Tapi nggak jelas banget gitu. Jelas nggak? Oke, 300 juta. Bagaimana kamu bisa tertipu 300 juta? Cerita awalnya. Dia bilang gini, kenalnya kan dari media tuh, Mbak. Istrinya kenal sama istrinya. Terus istrinya bilang saya juga kerja di Hong Kong, Mbak, gitu. Suami istri, suaminya dia tuh kerja sebelum dia jujur tuh, sebelum dia ngasih tahu di lapas tuh dia bilang kerjanya di Hong Kong, gajinya 50 juta tiap bulan, kayak gitu. Oke. Terus saya percaya kan sama istrinya itu, percaya, makanya saya pinjemin duit ke si itu istrinya. Dia nggak ngasih tahu ya, Mbak, nggak ngasih tahu kalau di dalam penjara tuh. Terus duit udah masuk, nomornya nggak semua. Terus tiba-tiba 1 minggu kemudian ada yang mau video call sama saya gitu kan. Terus saya angkat, dia di dalam penjara Cianjur, kayak gitu. Terus tuh saya ada di penjara, dia bilang suaminya tuh kasih tahu saya. Terus ganti nomor. Mbak, suaramu putus-putus. Saya nggak bisa memahaminya dengan baik. Saya minta maaf. Dengar? Artinya adalah bagaimana kamu bisa mengirimkan uang 300 juta itu ke lapas? Apakah kamu mencintainya atau kamu ditipu aplikasi? Apakah karena scammer atau karena kamu beli barang atau seperti apa kalau boleh tahu? Jadi ditipunya tuh bilangnya pinjam, Mbak, buat biaya ke Hong Kong. Suami istri itu, Mbak, kenalnya di media. Ngerti? Kenal di media, tapi kan nggak bisa dong kamu ngasih uang dia 300 juta. Secara logika kan nggak mungkin. Nggak mungkin dong kamu ngasih dia. Tujuan kamu apa? Kenapa kamu membantu dia? Kenapa kamu mengirimkan uang? Tujuanmu apa? Dia bilang katanya kalau saya minjemin duit segitu mau diganti 1 miliar, kayak gitu, Mbak. Terus kan sayanya percaya karena kan istrinya mojok-mojokin, Mbak, nggak mungkin suami saya bohongin kamu, orang saya kerja di Hong Kong. Saya bilang, Mbak, kamu kan di Hong Kong, kok pinjam duitnya dari saya? Mbak, soalnya saya cuti, Mbak, ada di Indonesia, ini juga pakai nomor Hong Kong. Dia bilang gitu. Sebentar. Suami istri pinjam uang di media sosial dan balikin kamu uang 1 miliar. Hitungan dari mana uang 300 juta balikinnya 1 miliar, sayang? Iya, saya juga kan tadinya kan nggak percaya, Mbak, kalau dia mau pinjam duit ke saya. Kan dia kan bilang TKW juga. Bukan, mau dibalikin 1 M, itu kan nggak mungkin. Maksud aku adalah, saya masih belum connect nih, uang 300 juta
dikasih imbalan 1 M. Ini gimana? Nggak mungkin kan itu? Bilangnya pinjam tuh Mbak, pinjam kayak gitu. Bukan, gini loh Mbak, sekarang ada orang nih mau pinjam sama kamu nih, orang yang nggak kamu kenal. Terus mau dibalikin 1 M, kira-kira kamu percaya nggak sayang? Secara logika deh, lepas dari kamu kenal atau tidak, suami istri atau tidak, percaya nggak kira-kira tetanggamu mau pinjam kamu uang? Nah, tadinya juga saya nggak mau pinjemin karena kan dia tiap hari telepon saya terus gitu Mbak, istrinya, ibunya. Jadi satu grup itu telepon saya terus Mbak. Jadi udah aku nggak angkat, tetep aja SMS terus, telepon terus. Mbak, tolong Mbak pinjemin duit ke saya Mbak. Nggak mungkin saya bohongin kamu, besok langsung diganti kayak gitu Mbak. Aku nggak bohongin, ada bukti pengirimannya di warung Indo, saya kirimnya tuh. Ngerti, saya percaya kamu kirim uang. Cuman saya tidak masuk di logika saya. Orang yang kamu kenal di sosial media pinjem uang di kamu, terus mau balikin kamu 300 juta. Lah buat makan dia sendiri aja nggak punya, bagaimana mungkin mengembalikan kamu 1 M dengan mengambil uang 300 juta sayang? Berarti ini kan sindikat. Ini berapa lama? Ini kejadiannya berapa lama sayang? Kayaknya udah 5 bulanan deh Mbak. Berarti kamu kena sindikat ini 5 bulan 500 juta. 5 bulan 300. Oh ya 300 juta. Ya. Kena 300 juta. Iya, sama orang lapas tuh. Kamu tahu saya sejak kapan, Mbak? Kamu tahu saya sejak kapan? Saya mah baru 1 mingguan lihat videonya Mbak Yuni yang banyak kena tipu, TKW kena tipu. Terus aku lihat kok banyak, tadinya saya mau bunuh diri tuh Mbak. Pas kok saya sakit banget hati gitu, dibohongin orang gitu kan. Terus kayaknya aku pengen minum Baygon aja lah, udah sakit banget, nggak bisa nahan, mau sama curhat sama siapa gitu kan. Oke, terus videonya Mbak Yuni banyak yang kena tipu gitu. Terus ada yang kena tipu lebih banyak dari saya gitu. Saya bilang tunggu dulu, aku pengen minta tolong sama siapa gitu kan. Saya bingung Mbak minta tolong sama siapa gitu. Orangnya ada di lapas itu yang nipu sayanya. Oke, jadi kamu awalnya ingin mengakhiri hidup, tapi karena lihat konten-kontennya Miss Yuni banyak yang kena tipu, bahkan lebih banyak dari kamu, jadi kamu tidak jadi ingin mengakhiri hidup. Bener Mbak. Oke, dan kamu kenal saya dari mana? Siapa temanmu yang ngasih tahu atau lewat sendiri di berandamu? Dari beranda YouTube Mbak. Tadinya aku lihat-lihat doang kok ada yang ditipu orang Korea gitu 450 juta. Terus Betul. ada yang ditipu juta kayak gitu, lebih banyak dari saya gitu. Makanya aku nggak jadi bunuh diri. Kamu nggak jadi mengakhiri hidup karena kamu tahu di luar sana ada yang 700 juta loh Mbak. Oh, Kamu cari iya, deh, kamu ketik Yuni TKW Hongkong ditipu 700 juta, ada 700 juta. Bahkan ada yang ditipu orang mati hidup lagi itu ada Mbak. iya Mbak, ntar aku lihat. Kamu cek deh. Halo, Fri. Tentang penipuan-penipuan itu banyak sekali di situ, dan ingat jangan mengakhiri hidup. Kamu harus tetap hidup, kamu harus buktikan, ganti nomormu dan jangan pernah tertipu lagi dengan orang-orang di luar sana. Ngerti? Mbak tolong yang tadi video saya kirim ke Mbak Yuni di up Mbak biar nggak ada korban lagi. Siap, saya akan lihat dulu, saya akan selidiki dulu bagaimana nge-up-nya, dan saya juga butuh bukti apakah dia benar-benar ada di lapas. Nomor teleponnya saya akan meminta orang untuk menyelidikinya. Ya Mbak, nanti aku kirim videonya dia. Siap. Lagi yang dia juga di penjara itu. Siap, dan nomor rekeningnya itu Mbak, dan nomor rekeningnya. Iya Mbak, nanti aku kirim. Oke, siap. Terima kasih ya Mbak ya. Oke, semangat. Jangan pernah berpikir mengakhiri hidup. Miss Yuni di sini selalu menemani kalian. Lihat konten saya, jangan fokus teleponan sama orang. Orang yang tidak dikenal blok. Orang yang tidak tahu pengen sok kenal blok. Kalau boleh tahu umurmu berapa? Umur saya baru 27. Kamu baru umur 27. Sudah menikah belum sayang? Belum. Belum menikah. Ya udah, ini ujian buat kamu.
semoga ini adalah terakhir buat kamu mengalami masalah ini, dan kedepannya uangnya bisa jadi ya sayang, bisa buat rumah ya, bisa menikah dan bisa lebih bahagia. Ya, Mbak. Oke, Bye. sukses selalu buat kamu, Vi. Thank you, bye-bye. Oke, ini yang saya maksud. Saya bisa menyelamatkan satu orang tidak jadi mengakhiri hidupnya, itu sudah cukup bagi saya. Konten saya bisa membuat seseorang berhenti untuk berpikir untuk mengakhiri hidupnya, saya sudah sangat senang. Jadi konten saya ini bertujuan untuk mengingatkan yang lainnya bahwa bebanmu saat ini yang kamu tanggung itu masih ada yang lebih berat lagi. Jangan berpikir mengakhiri hidup ya. 300 juta melayang masuk di lapas Cianjur. Ya, saya tidak tahu ini benar-benar ada di lapas atau bukan, atau rekayasa atau ngaku-ngaku saja. Jadi ini memang dugaan saya sangat kuat sekali bahwa orang-orang yang membenci saya adalah gerombolan sindikat. Secara langsung dan tidak langsung mereka tidak mengizinkan konten saya naik, konten saya diakui, konten saya di-share dan direkomendasi. Karena saya pernah di take down konten saya itu gara-gara orang yang tidak suka dengan konten saya. Jadi saya sangat memahami itu. 300 juta itu tidak sedikit. Jadi kalian selalu dikasih imunisasi, dikasih asupan yang mengatakan bahwa jangan cari Yuni, karena kalau kalian lihat kontennya Yuni, maka Yuni akan dapat cuan. Nah, kenapa saat kalian tidak menonton konten saya, mereka akan masuk ke raga kalian, mereka akan masuk di tulang sumsum kalian, meracuni kalian, mengatakan bahwa jangan dengarkan kontennya Yuni, tapi mereka masuk dengan cara menguras habis uang kalian. Uangmu dintek, dijelek-jelek nih uangmu. Jadi mereka memang sengaja meracunin kalian dengan berpikir bahwa kalau kalian lihat konten saya maka kalian memberikan sumbangsih pada saya, padahal yang bayar saya adalah YouTube, Google. Dengan begitu saat kalian tidak menonton konten saya, maka mereka semakin merajalela menipu kalian. Penipuan terjadi sejak lama, tapi kenapa terus berkembang? Karena memang tidak ada penyelesaiannya. Saya masih ingat salah satu jenderal yang ada di Indonesia mengatakan, Mbak Yuni, terus kasihkan edukasi, karena kalau viral sih nggak ada gunanya. Ya, saya tidak akan pernah berhenti, saya akan terus mengedukasi semampu saya dan sebisa saya. Sekali lagi, tanpa dukungan kalian semua, tanpa share dan like kalian, nyatane iki sing teko 200 lebih, sing like mek gur 50. Jadi ini memang dukungan kalian yang saya butuhkan. Apakah konten saya ini bisa nyampe di dunia lain, itu adalah tergantung dari kalian. Kalau kalian tidak membagikan, tidak mengeserkan, ya memang ya nggak nyampe. Memang konten ini tidak akan nyampe kemana-mana. Setengah hari ini saja, di awal 70 juta dan di akhir ini 300 juta. Masih belum investasi bodong, yaitu melobek, melebek, meletek, itu masih belum lagi. Berapa ratus juta pejuang devisa yang dilabeli pejuang devisa hari ini dirampok. Tidak pernah dibahas. Hal ini tidak pernah dibahas oleh siapapun. Saya ingin nanya nih pejabat-pejabat ataupun instansi pemerintah, pernah nggak mereka membahas ini secara detail? Saya tahu. Semua pejabat hari ini sibuk. Karena itu mereka tidak ada waktu untuk melihat ataupun melirik kita. Mereka hari ini sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Tapi saya tidak menyalahkan pemerintah. Saya tetap akan memberikan edukasi pada kalian semua untuk memberikan kalian semangat. Kita pahlawan devisa namanya, tapi kita harus berjuang sendiri. Kita harus mengangkat derajat kita sendiri, dan tidak ada yang bisa membantu kita kecuali diri kita sendiri. Karena itu berjuanglah teman, berjuanglah. Hidup ini memang kejam. Daripada kamu berpikir tentang kehidupan yang sangat kejam, lebih baik kamu berpikir bagaimana berkarya agar tidak sekejam kehidupan ini. Agar kita bisa saling membantu dengan acara apa? Dengan nge-share konten ini aja sudah membantu yang lainnya. Mungkin orang akan mempertertawakan, alah aib kui mau jadi delok konten aib. Gak apa-apa. Sementing saya bisa menyelamatkan satu orang,
untuk tidak mengakhiri hidupnya, saya sudah cukup bahagia. Dia sekarang melihat, dia memperbandingkan dengan cowok Korea yang kehilangan 450 juta. Dia sekarang tak suruh membandingkan dengan mbak-mbaknya yang 700 juta. Orang tidak akan percaya kalau kita pernah tertipu seperti itu. Tapi saya percaya, Mbak. Karena saya lihat resit-resit kalian. Saya percaya kalian utang montang manting ke sana ke sini hanya untuk memenuhi keinginan, ketamakan dan keserakahan kita. Sekali lagi, keserakahan itu akan ditanamkan oleh para scammer. Scammer bermacam-macam, bisa berupa keluarga, tetangga, teman, relasi, atau investasi, atau aplikasi. Saya aplikasi yang lain kok nggak pernah percaya ya. Saya cuma ada YouTube sama Facebook saja. Aplikasi-aplikasi yang lain saya memakai tapi sekedarnya saja. Saya tidak ingin tertarik lebih lagi. Karena saya tahu dampak-dampaknya. Buat teman-teman, sekali lagi, channel ini untuk menengah ke bawah. Channel ini tidak pantas dilihat oleh orang-orang hebat, dilihat oleh orang-orang pintar, dilihat oleh orang-orang cerdas. Karena di sini, di konten ini hanya penguatan mental. Bagaimana caranya kita agar bersyukur, bagaimana kita tidak tamak, agar kita tidak mengharapkan sesuatu yang instan, tidak mengharapkan sesuatu yang cepat. Karena semua butuh proses. Jadi di konten ini belajar mawas diri, belajar tepuk dada tanya selera. Kalau kita hari ini tidak bekerja, nggak mungkin kita ada kaya besok. Kalau kemarin kita tidak bekerja, hari ini kita sengsara. Saya selalu katakan apa yang terjadi hari ini itu karena kemarin. Kalau kemarin kamu nyolong, hari ini kamu di penjara. Benar atau benar? Kalau kemarin kamu kerja sergap, kemarin kamu nabung, kemarin kamu menyimpan uangmu dengan bagus, saat kamu pulang Indonesia, hari ini kamu menikmatin hasilmu. Hari ini kamu punya mobil, hari ini kamu punya rumah. Dan hari ini menentukan masa depan kita, menentukan besok. Setelah kita mengumpulkan uang dan hari ini kita menikmatin, besok itu tergantung hari ini. Hari ini kamu hura-hura, hari ini kamu mabuk-mabukan, hari ini kamu gaya-gayaan, gawe tas branded sampai jendit-jendit. Ya, jangan salahkan kalau besok kamu punya utang. Akhirnya kamu tertipu. Kalau hari ini kamu terpesona oleh investasi-investasi bodong, waktu kamu kemarin mengumpulkan uang, hari ini kamu menikmatin dan hari ini kamu membuangnya, besok kamu jatuh miskin. Jadi konten ini sama sekali tidak ada tendensi ke siapapun. Konten ini tidak ingin menjatuhkan siapapun. Jika saya menuliskan sesuatu yang pernah menyakiti kalian, jika saya secara langsung dan tidak langsung melukai hati kalian, jika saya pernah menghina kalian secara langsung dan tidak langsung, saya pribadi meminta maaf dengan 10 jari. Karena saya manusia biasa yang tak luput dari segala masalah dan kekhilafan. Saya minta maaf. Tapi tolong katakan sama teman-teman yang lain, lihat konten saya ini tentang penipuan bermacam-macam, agar terhindar dari cinta, dari kasih sayang, dari investasi, dari aplikasi. Jadi kalau hari ini kalian tidak menonton konten saya, kalau besok tertipu, itu sesuatu yang mengenaskan. Yang paling mengenaskan, hari ini kamu nonton konten saya, besok masih tertipu. Ini yang sangat memalukan diri saya sendiri. Jadi buat teman-teman, selalu semangat. Saya ada di belakang kalian. Walaupun saya ada di Indonesia, saya akan mencoba menjadi garda terdepan buat kalian semampu saya. Dan ingat, saya itu manusia biasa. Saya itu lupaan. IQ saya nggak tinggi. Jadi kalau ada apa-apa, ingatkan saya lagi. Dan saya itu sedang mencari admin yang bisa memegang HP saya. Dimana yang urgent itu bisa dibantu untuk membalas duluan. Jadi terima kasih sekali buat teman-teman yang selalu hadir, memberikan semangat yang lebih pada saya, memberi kekuatan yang lebih pada saya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan sampai ketemu lagi.